warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pagi hari ini masih diberikan kesempatan berkumpul di tempat yang mulia, di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur sampai tuntas menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Hari ini adalah hari ke-20 daripada bulan Ramadan. Artinya 2/3 daripada bulan Ramadan sudah terlewati. Tersisa 1/3 akhir daripada Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan daripada puasa, salat tarawih, salat witir, semuanya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk bisa melanjutkan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dijelaskan bahwa annahu alaihi salatu wassalam kana yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai contoh dalam segala hal, di antaranya juga dalam usaha atau semangat beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad itu ibadahnya banyak. Tapi kalau sudah memasuki bulan Ramadan itu semakin banyak. Wa kana yajtahidu fil 'ashril awakhir minhu ma la yajtahidu fi ghairiha min Ramadan. Ibadah banyak, bulan Ramadan datang semakin banyak ibadahnya. Kalau sudah memasuki 10 terakhir bulan Ramadan tambah banyak lagi. Jadi sudah tidak ada lagi waktu untuk tidur, itu tidak ada. Sudah tidak ada waktu lagi untuk bersenang-senang dengan istri, itu sudah libur sudah kalau sudah 10 akhir Ramadan. Qultu, para ulama di antaranya Habib Abdullah Al-Haddad berkomentar, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semakin semangat ketika memasuki 10 terakhir bulan Ramadan, wa dzalika li fadlil 'ashril awakhir ala ghairiha minasy-syahr. Karena ada fadilah, keutamaan khusus yang bisa didapati di 10 terakhir bulan Ramadan dan tidak bisa kita dapati di selainnya. Jadi itu memang keutamaan itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Selain itu tidak ada sudah. Adanya hanya di 10 akhir bulan Ramadan. Wa qad amara alaihi salatu wassalam bil timasi lailatul qadri fiha. Dan kalau kita mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ada beberapa hadis Nabi yang di situ Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mencari malam Lailatul Qadar, khususnya di 10 terakhir bulan Ramadan. Jadi 10 terakhir bulan Ramadan ini memiliki keutamaan khusus.
Dan versi Nabi Muhammad, beliau mengatakan carilah malam Lailatul Qadar khususnya di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Karena itu dicontohkan oleh Nabi, kalau sudah 10 akhir bulan Ramadan, beliau itu semakin semangat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-ulama rahimahumullahu taala, para ulama berpendapat, wa hiya fil autari minha arja, lebih diharapkan lagi jika malam-malam 10 akhir Ramadan itu adalah malam-malam yang ganjil. Kalau sudah masuk, kalau bahasa kita ini likuran gitu ya, nah itu ibadahnya ditambah, lebih-lebih kalau berada di malam-malam yang ganjil. Kenapa? Semakin besar kemungkinan bahwa malam-malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Berarti kalau kita mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka 10 akhir bulan Ramadan ini harus semakin semangat dalam beribadah. Cuman sayangnya di sebagian daerah kita ini semangatnya itu biasanya awal-awal saja. Awal-awal Ramadan itu semangat. Ya. Semangat baca Quran. Sehari bisa 2 juz, 3 juz, bahkan 5 juz. Awal-awal. Kemudian tadarus juga gitu, rame. Gantian deh, muter, banyak yang hadir. Insyaallah awal-awal Ramadan. Salat berjamaah juga seperti itu, ramai kalau Ramadan. Awal-awalnya tarawih juga sama ya, sampai keluar dari masjid. Awal-awal wingi lho. Kita kan nyaksikan di tempat kita masing-masing itu sampai metu-metu, saking enggak cukup ya. Tapi kalau sudah lewat 5 hari, seminggu, wis mulai ya meretel, entek, males. Padahal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad tidak seperti itu. Semakin ke belakang, semakin semangat begitu. Kalau kita semangatnya di depan, buri tambah. Apalagi sekarang ini 20 Ramadan sampai ke belakang, wis semangat untuk memegang Al-Qur'an, baca Al-Qur'an berkurang, banyak berkurang. Awal-awalnya kok ya moco sik pengin nambah lagi Qur'annya. Saiki wis mulai Qur'ane di delok jarak jauh tok tak waca pun ndak ya, sing kok ae wis nanti. Mari ngono delok maneh sing kok ae. Ya itulah. Ya kadang-kadang kita ini kalah ya dengan nafsu kita lebih condong kalau diajak nyantai-nyantai tidur itu lebih. Nah, kalau sudah memasuki malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27 dan 29 itu betul-betul ditingkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena para ulama mengatakan bisa jadi kemungkinan besar itu adalah malam Lailatul Qadar. Wabil jumlah fayanbaghi lil mu'min al-fatin an yakuna fi kulli lailatin min layali Ramadan musta'iddan li lailatil qadri wa mustayqidzan laha wa mudawiman 'alal 'amali shalih. Maka para hadirin hadirat rahimakumullah, bagi orang yang beriman yang dia itu cerdas, kalau dia sudah tahu ada isyarat-isyarat, maka kalau orang itu cerdas, dia akan bersiap-siap. Di setiap malam-malam Ramadan dia akan bersiap, dia akan bangun, meninggalkan tidur, mengurangi tidur. Kemudian dia akan beramal soleh di malam-malam Ramadan, berharap malam yang dia hidupkan dengan ibadah itu adalah malam Lailatul Qadar. Nah, sekarang ada
orang yang ditakdir masuk bulan Ramadan, kemudian dia setiap malamnya itu ibadah kepada Allah. Mulai malam 1 itu dia ibadah. Sholat maghrib, isya, subuhnya tidak mau kecuali berjamaah. Kemudian taraweh dan witirnya tidak ditinggal sama sekali, mulai awal sampai akhir. Masih ditambah dengan sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah tiap malam. Masih ditambah dengan bacaan Quran, tadarus. Kemudian kalau ada majelis-majelis yang baik, majelis-majelis ilmu, khatmul Quran dan lain-lain, dia hadir. Mulai awal malam 1 Ramadan sampai selesai. Nah, ini orang yang seperti ini bisa dikatakan 99% orang ini dapat malam Lailatul Qadar itu tahun itu. Kenapa? Karena dia selalu siap tiap malam. Nah, kalau kita misalnya tadi malam atau kemarin-kemarin sholat maghrib ijen, sholat isya sendirian, sholat subuh sendirian di rumah, kemudian taraweh witirnya ana sing bolong-bolong, ngaji ini males, kadang-kadang satu malam tidak ngaji sama sekali. Ya ditakutkan malam yang kita males itu malam Lailatul Qadar takutnya. Akhirnya kurang yakin mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, kata para ulama, manusia yang cerdas itu yang dia bersiap mulai malam 1 Ramadan sampai selesai, siap-siap. Artinya siap-siap itu dia selalu beramal. Sekiranya Ramadan selesai, dalam hatinya insya Allah yakin saya tahun ini saya dapat malam Lailatul Qadar. Begitu. Ini adalah orang beriman yang cerdas, kata para ulama. Jadi gambarannya itu kita mendapatkan pengumuman, pengumuman yang valid ini, pengumuman bahwa mulai tanggal 1 misalnya sampai tanggal 30 April misalnya, jam 5:30 sampai 4:30 subuh, warga keraton misalnya Pasuruan bersiap-siap. Nanti ada pesawat atau helikopter yang akan membagikan uang pecahan 100.000 misalnya ini. Jumlahnya 600 triliun misal. Insya Allah ada sing turu ibu. Kita ini mulai tanggal 1 April sampai 30 April ada sing turu, sak keraton tidak ada yang tidur. Ya, ono sing nggawa karung, ono sing nggawa macam-macam sudah. Kenapa? Karena ada pengumuman. Wis turune awan ae. Mulai 5:30 sampai subuh ojo ono sing turu wis. Takutnya nanti uangnya disebar itu, eman kelewat. Akhirnya ben bengi ya kelompok-kelompok ono di pos kamling, di delok dukur kabeh. Ono swara ya. Nah, itu malam Lailatul Qadar itu seperti itu, disembunyikan oleh Allah. Yang penting terjadi di bulan Ramadan. Tidak tahu malam 1 atau malam 15 atau 17 atau yang penting kita siap-siap. Setiap malam harus siap. Ditakutkan malam yang kita tidak siap itu malam Lailatul Qadar gitu. Lah uang 6 triliun sama Lailatul Qadar ya tidak ada bandingannya. Malam Lailatul Qadar kalau kita dapat 1 kali 1 tahun, maka tercatat seperti ibadah 83 tahun 4 bulan. Nah, umur kita ini tidak sampai ke situ, jarang. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, umurnya umatku ini ma baina sittin aw sab'in. 60-70 sudah, setelah itu meninggal. Ini dia dapat di buku catatannya amal 83 tahun lebih. Hanya karena dia menghidupkan 1 malam yang istimewa itu tadi. Bagaimana kalau dia mendapatkan 2 kali malam Lailatul Qadar? Itu sudah 60 atau 70 tahun itu ibadah. Bagaimana dengan para ulama kita, orang-orang soleh di antara kita yang tiap tahunnya dapat malam Lailatul Qadar? Oleh Lailatul Qadar ping 10. Itu ibadah 800 tahun lebih. Apalagi mulai balik sampai meninggal dapat Lailatul Qadar itu para wali-wali itu. Ya, karena itu ya tidak bisa dibanding Lailatul Qadar dengan uang rupiah itu tadi ya. Kalau uang rupiah saja kita siap tidak tidur,
Masa kita tidak siap ya untuk mendapatkan Lailatul Qadar dengan berkorban meninggalkan tadi itu hal-hal yang tidak bernilai pahala atau yang melalaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak oleh turu, berarti mulai maghrib sampai subuh. Enggak, tidur tidak apa-apa, tapi dimanfaatkan minimal ya tadi itu sholat berjamaah jangan ditinggal, sholat tarawih witirnya jangan ditinggal, karena itu menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya, wis bingung, gak biasa beb ibadah akeh beb, tapi nglakoni apa maneh ndak ero wisan. Ngaji wis mari wis, ya istirahat. Yang penting jangan menjadi orang yang lalai di malam itu atau bahkan wal iyadzu billah min dzalik bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Yang terakhir, jadi sebagian ulama itu memiliki pendapat yang bermacam-macam ya. Terjadi perbedaan pendapat antara para ulama. Ayu lailatin hiya, kapan sih malam Lailatul Qadar itu terjadi? Sebagian mengatakan itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu kapan terjadinya. Hanya Allah yang tahu dan orang-orang yang diizini untuk tahu. Jadi orang-orang soleh itu, para wali itu merasakan, menyaksikan malam Lailatul Qadar. Cuman peraturannya mereka tidak boleh kabar-kabar. Wis buat ente tok wis. Ero kan ente itu malam wis ibadah dongakno, orang-orang yang ente cintai ente doakan, sudah. Tidak usah pengumuman di corongi masjid. Malam ini Lailatul Qadar, ayo ibadah, tidak usah. Tidak ada seperti itu para wali mengumumkan Lailatul Qadar. Pribadi masing-masing. Ya, jadi tidak disebarkan. Nah, untuk kita orang-orang umum awam tidak ngerosok. Ya itu tadi caranya, dihidupkan mulai awal sampai akhir Ramadan. Bahkan sebagian para ulama berpendapat bahwa malam Lailatul Qadar setiap tahunnya itu berpindah-pindah. Tidak netep malam 27 tok, enggak. Ya, sebagian mereka mengatakan pindah-pindah. Mungkin tahun ini 27, mungkin tahun depan 20 sekian misalnya. Jadi tiap tahunnya itu berpindah-pindah. Qultu, beliau penyusun Rotib ini, Rotib Al-Haddad mengatakan, saya condong dengan pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu tiap tahunnya pindah-pindah. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu di 10 terakhir bulan Ramadan. Bisa jadi di malam-malam yang lain, bukan 10 terakhir. Mungkin malam 1 Ramadan bisa, atau malam 15 misalnya. Cuman memang seringnya terjadi di 10 terakhir sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhasil kita tidak tahu, kita tidak merasa malam Lailatul Qadar. Ya, sebagian orang mengatakan, Ustadz, saya tadi malam itu badan saya kayak gemeter semua. Apakah itu malam Lailatul Qadar itu? Itu kan greges memang ya. Kalau kita orang awam, orang umum, tidak usah gitu-gitu, pokoknya ibadah begitu. Ya, saya tadi malam melihat cahaya. Ya, maksudnya biar dibilang dia menyaksikan malaikat begitu ya. Ya tidak usah gitu lah. Ya kalau orang-orang seperti kita ini, ya apa kabeh ndelok malaikat. Ya wong maksiat meninggalkan sholat subuh kadang-kadang. Kita ini pantesin ndelok jin, ya. Ketok jin, nah itu masuk akal. Kalau kepengin ngelihat malaikat, ya enteno maringin ente ke malaikat Israel ya. Sabar. Jadi tidak usah saya merasa ini merasa itu, tidak usah sudah. Yang penting kita ibadah, menghidupkan malam-malam Ramadan, kita husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insyaallah tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr gitu. Ya mudah-mudahan tahun ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kemudian yang tidak lupa kita sampaikan, karena Ramadannya sudah tinggal sedikit, diperbanyak sedekah.
Karena Nabi itu loman. Kalau Ramadan datang lebih loman lagi, seneng bagi-bagi. Lah wis mlebu 10 akhir Ramadan tambah loman maneh. Tambah loman semuanya. Kemudian kalau punya keluarga, istri, anak, orang tua, paman, bibi itu dikirimi apa misalnya si sarung atau dibelikan apa kerudung atau yang kita mampu. Kemudian baru memperhatikan fuqara wal masakin, orang-orang fakir miskin. Perempuan-perempuan yang sudah ditinggal mati oleh suaminya, para janda yang tidak mampu, anak-anak yatim, itu diperhatikan lebih di bulan Ramadan. Karena sebagaimana yang kita jelaskan tadi, Nabi itu kalau sudah Ramadan datang itu luar biasa, dermawannya itu lebih-lebih. Nah, kita kalau mau ngikuti Nabi, ya mungkin sulit. Ya kita melakukan yang kita mampu. Saya mau ngikuti Nabi, lomannya Nabi. Yes, tuku apa mau bagi apa? Mau bagi sarung. Tuku, beli sarung yang harganya misalnya 80.000, 100.000. Tuku telu bagino sapa? Tak kena cacak misalnya. Tak kasihkan fulan. Sebelah rumah saya itu sendirian hidupnya, tidak ada anak-anaknya, tak kasih. Wes semampunya 3, 4 sarung. Atau baju koko misalnya harga 80.000, bagikan ke keluarga kita yang tidak mampu. Atau saya mau ngasih bingkisan misalnya, sebisanya, kayak setrup misalnya, dibagi tuku setrup 5, ini buat ibu, ini buat mbak, ini buat adik, itu luar biasa pahalanya. Beda kalau kita memberikan sesuatu di luar bulan Ramadan sama memberikan di dalam bulan Ramadan, ini beda, pahalanya beda. Makanya dianjurkan oleh para ulama, apalagi Ramadannya mau habis ini, perbanyak sedekah. Perbanyak sedekah. Perhatikan itu orang-orang yang kurang mampu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, kekuatan kepada kita, memberikan petunjuk untuk bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, untuk bisa mengamalkan apa yang dianjurkan oleh para ulama kita, dan mudah-mudahan tahun ini ditakdir mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bukan Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan bisa bertemu dengan Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan yang lebih baik lagi, keadaan yang lebih sempurna lagi. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.